Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara bagaimana melihat tim nasional kita, tim U17 yang lagi-lagi menderita kekalahan kedua dalam uji coba di Bali, kali ini dari wakil Jepang Kashima Antlers. Kita kalah dengan skor tipis memang, 2-3, dan sebelumnya kita juga tahu bersama bahwa Barcelona Juvenil A wakil dari Spanyol ini menghajar kita dengan 0-3. Dua kekalahan ini yang patut menjadi pelajaran berharga buat tim nasional U17 kita yang dipersiapkan ke Piala Dunia pada November-Desember yang akan datang. Ini semakin berat tugas dari Bima Sakti sebagai pelatih yang saat ini juga di backup oleh seorang konsultan asal Jerman yang dipilih oleh PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir, Frank Wormuth. Dia akan memberi arahan, membantu Bima untuk melihat bagaimana tim ini bisa bermain dengan baik. Ya, masukan-masukan yang perlu datang dari seorang Frank Wormuth ini. Ya, dan dia seorang yang sangat berpengalaman tentunya. Tapi kita melihat, ya memang ada sedikit peningkatan kalau dibanding dengan penampilan melawan Barcelona Juvenil A. Kita kali ini bisa membuat 2 gol ya dari Denis Figo dan Rizky Afrizal, dengan 3 gol dari Kashima Antlers itu dibuat oleh Haruto Matsumoto dan Koji yang membuat 2 gol. Yang menarik dalam pertandingan ini bahwa semua gol dari Kashima Antlers itu datang lewat tandukan kepala. Seakan-akan mereka tuh begitu bebas, tidak terlalu terkawal dengan baik, sehingga menggetarkan gawang kita yang dikawal kali ini oleh Ikram Al-Ghifari. Ya, Bima melakukan sedikitnya ada 6 pergantian dibanding dengan starting 11 yang dia tampilkan melawan Barcelona Juvenil A. Dan dia hanya mempertahankan, ya ada pertahanan 5 pemain yang main di laga pertama lawan Barcelona di mana kita kalah dengan 3 gol. Dan itu dipertahankan saat kita tampil melawan Kashima Antlers. 5 pemain yang dipertahankan di starting 11-nya Bima, itu termasuk kapten ke-11 tentunya, Iqbal Guyange. Juga ada Rizal Nurfiat, ini pemain di belakang yang bermain di posisi kanan. Kemudian ada Arkan Kaka yang ada di depan, termasuk dengan Rizky Afrizal yang bermain agak melebar ke kiri, dan gelandang Muhammad Kafiatur Rizky. Itu 5 pemain yang dipertahankan sampai di pertandingan kedua melawan Kashima Antlers, dengan ada pergantian pemain tentunya dilakukan oleh Bima di babak kedua. Paling tidak ada Rido masuk, Akbar ikut masuk, Zehan masuk, ya ada Hanif Ramadan juga ikut dimainkan di babak kedua. Namun apapun itu, ini saya pikir semakin berat ya tugas dari tim kepelatihan yang dipimpin Bima, karena lawan-lawan yang dihadapi ini kan adalah lawan-lawan satu dari akademi, satu dari klub, bukan tim nasional yang utama. Kalau tim nasional Spanyol yang bermain ini, saya bilang kemarin di video saya, ini 3 kali lebih hebat dibandingkan dengan tim Barcelona Juvenil A ini. Karena Spanyol kita tahu bersama salah satu wakil dari 5 wakil Eropa yang akan hadir nantinya dengan gabungan pemain-pemain terbaik untuk U17 yang diambil dari Barcelona, bukan Barcelona Juvenil ini yang menang lawan kita, tapi Barcelona U17, mereka yang terkuat. Ada 6 pemain di sana. Nah, termasuk yang saya bilang kemarin dengan top skor mereka Marc Guiu. Nah, ada pemain-pemain Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, Real Betis, Sociedad. Ini pemain-pemain yang sangat bagus dari Spanyol. Ya, terus jauh lebih hebat dari Barcelona Juvenil yang mereka akan hadir di Indonesia. Demikian juga dengan Jepang. Ini yang kita kalah lawan Kashima Antlers yang tidak punya pemain di tim nasional Jepang. Dan Jepang kita tahu juara Asia U17 kemarin di Thailand setelah menang dengan 3 gol tanpa balas lawan Korea Selatan. Luar biasa. Mereka bahkan menjadi negara satu-satunya di Asia yang 4 kali terbanyak menjadi juara U17. Sejak U17 ini dimainkan di awal pada tahun 1985, nah Jepang paling banyak untuk lolos. Dan mereka itu mencetak kemarin, kalau di Thailand, kalau bisa dilihat dari penyisian fase grup sampai pada final, itu 22 gol. Jepang, ya 22 gol, 13 gol dibuat oleh 3 pemain mereka. Ya, top skor mereka yang akan dibawa ke Indonesia. Ya, itu kan sangat-sangat tajam. Ya, Gagu Nawata, kemudian ada Yutaka Michiwaki dan Kohei Mochizuki. Ini 3 pemain. Ya, yang saya bilang perlu saya katakan di sini,
Karena bukan tidak mungkin kita akan bisa ketemu dengan Jepang. Ya, ini berbahaya. Kekuatan Jepang itu 3 kali lebih hebat dibandingkan dengan kekuatan Kashima Antlers. Itu jauh mereka. Kita bisa melihat kalau teman-teman bisa mutar lagi melihat bagaimana penampilan mereka di Thailand kemarin. Itu luar biasa. Penampilan dari tim Jepang ini. Korea begitu kuat, begitu bagus. Ketika Korea bisa mengalahkan tuan rumah Thailand dengan 4-1 di perempat final, itu tidak berdaya, dibantai oleh Jepang. Nah, kita bisa bayangin bagaimana dengan Kashima aja kita sulit kemarin bermain. Ya walaupun masih saya bilang ada 2 gol yang kita bisa ciptakan, tapi ini beda jauh kelasnya dengan tim nasional Jepang U17 yang sangat subur kemarin, sangat perkasa ketika bermain di Piala Asia U17 dan mereka hadir di Indonesia. Karena saya bilang bukan tidak mungkin kita akan ketemu dengan mereka. Nah, kalau kita bermain seperti ini, saya meyakini dari sekarang kita tidak akan mampu mengalahkan Jepang. Walaupun bukan mendahului. Ya, kalau dengan situasi yang mepet seperti ini, karena kita ini kan sebenarnya satu-satunya tim yang tidak punya kompetisi. Baru terbentuk, baru mau dibentuk. Sementara tim lain kan sudah terbentuk mereka. Kita baru mesti mencari-cari. Ya. Dan ini Piala Dunia, bukan Piala AFF. Ya. Ini makanya saya bilang level Piala Dunia itu sangat berat karena semua tim yang datang tuh tim-tim hebat, tim-tim kuat yang levelnya tuh ada di atas kita. Kalau kita berkaca dengan 2 pertandingan uji coba, boleh orang bilang ini pertandingan uji coba, tapi kan dari sini bisa kelihatan kemampuan tim kita. Ini kalau saya bilang dibandingkan dengan nanti yang hadir, ini bahaya jauh. Coba teman-teman putar bagaimana wakil-wakil Eropa yang bermain dengan kualitas permainan mereka yang begitu top. Jerman, Prancis, Spanyol, Polandia, Inggris. Itu secara kualitas itu jauh di atas kita, kalau bisa saya katakan. Nah, modal kita kan setelah 2 pertandingan ini pasti akan mengambil hikmah dari pertandingan ini untuk bisa ada pembenahan-pembenahan. Nah, kita berharap memang semoga tim ini akan semakin baik. Tentunya dengan belajar 2 kekalahan ini, nanti ada latihan di Jerman, kemudian ada beberapa uji coba, tentunya mungkin ada perbaikan-perbaikan di sana dan kita berharap kita tampil oke lah ya. Untuk sudah bagus kalau kita bisa juga keluar dari fase grup. Tapi kan ini saya bilang itu perlu perjuangan, kerja keras. Kalau dengan pemain-pemain ini, Bima Sakti sebagai pelatih sudah harus bisa membuka diri. Ayolah, ya kita ambil pemain-pemain diaspora dari luar. Karena kalau cuma dengan pemain-pemain lokal seperti ini yang dipertahankan dengan hanya misalnya 1 atau 2 pemain diaspora tidak cukup untuk kita bersaing di Piala Dunia. Ini maaf kata saya bilang berat dengan kondisi pemain-pemain lokal seperti ini untuk tampil di Piala Dunia. Tidak gampang buat kita. Karena ingat. Bukan saja pemain-pemain yang saya bilang tadi, Spanyol, Jerman, Prancis, ada Polandia, Inggris. Tapi Amerika Latin. Dengan Brazil, Argentina ini berhasil juara bertahan. Sangat kuat. Di U17. Belum dari wakil dari Afrika. Dengan Asia saja 4 wakil Asia di luar kita. Itu sangat kuat. Selain Jepang dan Korea Selatan, ada Uzbek dan Iran. Tim-tim yang sangat bagus, sangat mapan mereka. Karena persiapan mereka tuh sudah jauh-jauh hari. Mereka sudah punya tim, sudah terbentuk chemistry permainan yang bagus di semua lini. Nah, kita masih mencari-cari, belum ada tim yang sebenarnya. Bahkan nanti berlatih ke Eropa itu baru membawa 30 pemain, belum ada tim yang pas di sini. Nah, bagaimana? Ya, teman-teman aja bisa menilai. Ya, ketika semua tim semua sudah siap, kita baru membentuk. Dan ini yang kita hadapi adalah level kelas Piala Dunia. Itu yang saya bilang. Ya, semoga kita itu bisa mendapat dalam undian nantinya di grup A kita itu. Karena kita ada di grup A nanti. Ya, tim-tim yang bolehlah dalam persen. Tapi kalau kita sudah ketemu dengan salah satu wakil dari Latin, ya, kemudian salah satu wakil dari Eropa, ini berbahaya. Atau dari Afrika, sangat sulit buat kita. Namun kita tetap berharap, ya, memberikan support, motivasi kepada adik-adik kita ini untuk terus, ya, meningkatkan performa permainan. Nah, kita akan uji kalau dengan tim akademi seperti Barcelona, Juvenil A dan juga dengan Kashima Antlers kan belum bagaimana ya. Sebelum berangkat tanggal 30, kita akan bermain dengan tim yang kuat seperti Korea Selatan. Nah, runner up Piala Asia U17. Di sinilah baru kita bisa ini lawan yang sebenarnya. Kita akan uji di sini kemampuan kita. Karena tim pemilihan tim yang bagus. Jika Korea datang dengan tim terbaik mereka yang menjadi runner up di Thailand, kita akan tunggu. Itu rencana katanya setelah terbentuk tim ini kan sampai tanggal 28 seleksi ini 28 Agustus. Tanggal 30 Agustus rencana tim ini akan bertarung melawan Korea Selatan. Nah, disinilah sebenarnya kita akan tunggu.
Kita akan uji bagaimana tim nasional kita sebelum nantinya akan bersiap ke Jerman. Nah, di Jerman ini tentunya diharapkan selama 1,5 bulan itu kita ada peningkatan. Tapi menurut saya ini dengan waktu yang mepet. Ya, kita jangan terlalu berharap banyak. Kecuali Bima mampu membuka diri, mengambil sebanyak mungkin pemain-pemain diaspora yang sudah terus berlatih di luar dan bermain di tim nasional kita. Kalau cuma 1-2 agak berat. Tapi kalau mungkin ada 6-7 pemain bagus dan nilai Bima membuka diri, ya ini oke. Karena yang ada sekarang ini tim-tim yang kemarin ikut di Piala AFF U16. Sebagian besar, 85% menurut saya, ini tim-tim yang ikut, yang kalah bahkan dibantai oleh Malaysia dengan 5 gol. Dan mereka yang dipertahankan oleh Bima ada di tim ini. Kita bisa melihat kemarin melawan Kashima Antlers, itu hampir semua pemain yang tampil. Mungkin ada 7-8 pemain yang ikut bermain di tim U16 juara Piala AFF dan ikut di Piala kualifikasi Piala Asia U17. Dan itu yang terus dipertahankan. Nah, kalau modal seperti ini saya kira agak berat untuk bersaing. Kecuali kita bisa mengambil pemain-pemain yang terus berlatih di luar, berkompetisi dengan baik, yang kita pilih. Jangan lagi mereka datang misalnya bagus, mereka ikut terus berlatih dengan kompetisi yang baik di Eropa misalnya ini, kemudian mereka dipulangkan semua. Dipakailah pemain-pemain yang dalam, ini akan berat. Tapi kita akan lihat ya ke depan nanti. Tentunya kita punya harapan tentang tim ini bisa ada improve, ya, semakin baik. Tapi kita harus bekerja dengan waktu yang semakin mepet. Itu saya bilang, ini sangat berat misinya. Termasuk bagi Frank Mahmud, walaupun dia ada sana kan dia diberikan 4 bulan oleh PSSI untuk bisa membantu Bima Sakti. Tapi Frank Mahmud juga akan berpikir, ini berat tugas dia. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.